Kalau partainya dikelola dengan baik, maka demokrasinya akan baik. Dan partai yang baik itu partai yang berbasis ideologis. Ideologis yang dikelola dengan kelembagaan yang profesional. Dan proses kaderisasi yang merit system. Bang Abang, Bang Abni, Bang Komar, Bang Tigor yang saya cintai. Pagi ini kita di tengah acara relawan sahabat Indonesia. Tahu nggak kerjaan mereka, Bang? Mereka bergerak membuat pengaliran air bagi rakyat Dari gunung. dan ini muncul dari kesadaran. Mereka datang dengan Dari biaya APBN. biaya-biaya masing-masing. Lalu kemudian mereka dengan kemampuan mengumpulkan uang, mereka buat membeli selang, mencari mata air, lalu kemudian mengalirkan kepada masyarakat. Ke desa-desa. Ada satu hal di sini kaitan dengan sorotan kita selama ini, bahwa ada gerakan masyarakat yang sudah semakin matang untuk kesejahteraan mereka, yang didorong oleh satu kesadaran yang mendalam mengenai keprihatinan mereka melihat masyarakat yang seakan tidak terjamah. Jalanannya jelek, infrastruktur yang maju itu kan infrastruktur yang ada di kota-kota, yang berada di lapangan ini rupanya buruk, fasilitas air tidak ada, dan mereka bergerak. Saya perhatikan mereka berjibaku betul-betul. Ini ada 1.000 orang turun seketika, dan ini luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini perkembangan politik kita ini masih relevan dengan keadaan masyarakat yang ada. Saya takut gerakan politik atau perkembangan politik yang ada yang terlepas dari keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Bagus. Kalau ini terus terjadi, maka yang akan terjadi adalah lumpuhnya satu pilar demokrasi, yaitu partai politik. Partai politik ini perlu kita waspadai, karena kenapa? Bagaimanapun juga institusionalisasi gerakan masyarakat itu hanya ada di partai politik yang memungkinkan terkelolanya sumber daya negara dalam rangka kesejahteraan rakyat. Nah, saya ingin dapat gambaran nih dari abang-abang. Mungkin kita mulai dari Bang Abni nih. Gimana nih Bang Abni? Terima kasih. Ya, kalau saya melihat fenomena hari ini itu menunjukkan alpanya negara terhadap kepentingan rakyat kecil. Jadi selama ini infrastruktur yang dibangun lebih untuk kepentingan orang-orang pemodal, untuk masuknya pemodal pada satu. Tapi daerah seperti yang ini mereka mengambil inisiatif dengan kemampuan sendiri. Dan tentunya kita tahu setiap negara demokrasi itu syarat yang terpenting adalah adanya partai. Nah, partai itu sebenarnya berbanding lurus dengan demokrasi. Ketika demokrasi berkembang dengan baik, partai tumbuh dengan baik dan masyarakat juga menjadi baik. Tapi ketika kemudian demokrasi itu mati, walaupun dengan kata-kata santun lah apalah segala macam, itu tidak, jangan memberi label lain kata demokrasi. Seringkali banyak negara-negara komunis memberikan label demokrasi dari kata lain. Dulu Bung Karno mengatakan demokrasi terpimpin. Korea menyebutkan demokrasi rakyat. Itu sebenarnya pemasungan terhadap demokrasi. Sekarang demokrasi santun. Nah, ini artinya tidak boleh bicara sembarangan. Itu artinya melabel demokrasi itu mengkhianati demokrasi. Jadi biarkan demokrasi secara murni. Nah, mari kita proyeksikan apa kira-kira akan terjadi pada 2029 apabila partai tidak tumbuh dengan baik. Partai sendiri juga harus demokratis. Proses sirkulasi kepemimpinan harus berjalan baik. Jangan ada partai kemudian menjadi turun-temurun atau bertahun-tahun. Itu nggak ada bedanya, padahal partai diharapkan sebagai penunjang utama negara dalam pengelolaan negara. Nah, partai sebenarnya juga sumber daya manusia untuk memimpin pemerintahan. Nah, kalau partai tidak demokratis, pasti melahirkan pemimpin yang tidak demokratis. Itu hukumnya. Jadi menurut saya, yang sekarang harus dikembangkan partai yang demokratis. Nah, pertanyaannya, kira-kira masih hidup nggak partai-partai yang ada sekarang di 2029? Hanya 2 syarat.
partai itu harus berbasis ideologis atau itu partai itu ternyata hanya berbasis kepentingan. Kalau berbasis ideologis, dia terjadi pertempuran ide, pertempuran gagasan, dan pertempuran partisipasi, saling berbagi. Ya. Tapi kalau partai berbasis kepentingan, itu soal bagaimana menurunkan posisi ini kepada anak saya, Ya. kemudian menjegal teman-teman saya, Ya. agar saya bisa jadi orang nomor satu di situ. Nah, ketika kepentingan menjadi tiang utama dari partai itu, maka insya Allah partai itu akan lenyap. Nah, nanti kita lihat partai-partai sekarang mana yang arah ke sana dan partai-partai mana yang secara ideologis. PDIP teruji 10 tahun mereka menjadi partai oposisi. Karena apa? Dia bertahan karena dia berbasis ideologis. Walaupun sebenarnya sana juga tidak demokratis gitu. Nah, itu artinya hati-hati dengan demokrasi. Kata-kata demokrasi harus genuine, otentik, tidak boleh diembel-embeli. Ya. Tidak boleh ada kata demokrasi. Bung Karno kan demokrasi terpimpin. Korea itu demokrasi rakyat. Mana lagi tuh yang komunis-komunis itu? Ya. Pakai demokrasi ujungnya. Nah, kita minta Prabowo coba memikir ulang tentang demokrasi santun itu macam apa. Ya. Jangan ulang salah penafsiran. Harus ada derivasinya, penjelasannya. Dan menurut saya sih lebih baik nggak ada kata-kata itu. Biarkan itu berkembang. Oke Bang, jadi begini, saya ingat lalu kritik orang terhadap Gus Dur pada saat kepemimpinan awal pasca reformasi itu. Gus Dur itu dinilai begitu selesai dilantik, beberapa bulan saja sudah mempersiapkan pemilu berikutnya untuk menjadi terpilih kembali. Lalu kemudian penuh kepentingan, penuh kekhawatiran mengenai pembiayaan partai, lalu kemudian bergerak menyimpang dari asas-asas demokrasi. Bahkan lalu kemudian tuduhannya sangat naas, korupsi, penyalahgunaan dana Bulog. Gimana nih Bang? Ya, jadi beberapa jam setelah Prabowo mengucapkan pidato pertamanya di depan sidang MPR, kita bersorak-sorai karena pidato itu sangat heroik, sangat memberi harapan. Tapi beberapa jam kemudian diumumkan kabinet, lalu sementara orang jadi pesimis karena antara kata yang pidato yang heroik itu ditindaklanjuti nanti dengan kabinet yang sangat gemuk, yang beberapa diantaranya juga ada unsur-unsur nepotismenya gitu. Jadi saya pikir paling tidak yang kemarin di 2004 yang kalah di 2004 itu kan kira-kira jumlahnya begitu banyak, kira-kira itu 39 juta orang. Nah, saya melihat di sini ada beberapa partai dan kebanyakan partai itu terjebak di dalam koalisi Prabowo. Karena menurut saya, kita ambil contoh misalnya PAN gitu ya. PAN itu melakukan bunuh diri politik di tahun 2009. Kenapa tuh Bang? Karena siapa yang mau menarik dengan 2009 dengan kondisi yang sekarang PAN masuk kabinet, ayahnya ada di situ, anaknya ada di situ yang masih belia, yang belum kelihatan track recordnya. Saya pikir orang yang rasional nggak akan memilih partai macam ini. Tunggu dulu Bang. Apa ini Abang mau sebut ini nepotisme juga? Iya, itu nepotisme. Jadi rupanya itu sudah mulai melebar, bukan hanya lagi di zaman Jokowi. Ada dinasti negara, ada dinasti partai. Iya, betul. Jadi saya pikir terserah apakah Surya Paloh memikirkan masalah ini, tapi yang kita lihat di umum sekarang, jadi orang jadi pantas menaruh harapan sikap Nasdem yang tidak mau mengirimkan kadernya di kabinet dan sikap PDIP yang belum sampai sekarang juga menunjukkan itu menurut saya adalah orientasinya ke 2029. Saya ada pertanyaan berkaitan dengan 2029 ya Bang Tigor ini. Kan orang bilang pada akhirnya toh uang saja, sehingga mereka perlu sebanyak mungkin orang-orang mereka yang terlibat di kabinet. Apakah ini masih relevan untuk 2029? Nah, kalau itu menurut saya adalah visi yang pragmatis. Tapi kalau orang yang visinya tentang kualitas demokrasi, maka dia harus bisa menahan diri untuk melakukan rematch di tahun 2029. Dengan cara yang lebih elegan. Yang lebih elegan. Artinya jangan hanya mengandalkan soal uang, tapi kualitasnya juga dong. Betul. Bang Abdi. Komentar tentang uang. Karena partai itu institusi strategis di dalam kekuasaan yang demokratis, maka dia tidak boleh dilepaskan sendirian. Seperti juga negara butuh polisi,
butuh tentara yang non profit. Jadi partai juga adalah bagian dari itu. Jadi mengapa partai demikian? Karena partai itu strategis. Dia merumuskan kebijakan negara, dia menentukan anggaran negara melalui DPR. Nah, oleh sebab 100% itu, Pak. ya, 3.600 kalau hari ini. Posisinya strategis. Ya. Tapi diperlakukan seperti istri gelap. Tidak pernah dinyatakan terbuka, tapi dilakukan, diperlukan. Bahkan menggunakan anggaran lebih banyak. Nah, akibatnya untuk bertahan hidup, partai mencari duit cawe-cawe kemana-mana. Nah, disitulah terjadinya korupsi. Jadi kalau menghentikan korupsi, bantulah partai dari APBN negara, sehingga partai dan diawasi oleh publik. Lalu kemudian jaga betul-betul jangan sampai korupsi terjadi di partai. Jadi rusak negara ini karena partai cari duit. Ini awal evolusi. Saya pikir ini benar. Bang Komar, mungkin ada sudut pandangnya. Telisik lebih jauh. Jadi ini kan kita bicara tentang prediksi 2029 ya. Dan kita berangkat kan kemarin dari pidato politik Prabowo di dalam pelantikannya di MPR itu ya. Kalau menurut saya beda isu antara pidato dengan apa yang telah dilakukan Prabowo di dalam penyusunan kabinet khususnya ya. Anda saya lihat bersedih dengan keadaan itu. Ya, bukan bersedih, prihatin saya. Jadi memang beda isu antara pidato dengan implementasi dalam penyusunan kabinet. Karena dalam penyusunan kabinet itu saya lihat seperti sesuatu yang tanpa ilmu. Mohon maaf ya, tanpa ilmu manajemen ya. Kalau saya kan 50 tahun yang lalu saya kuliah ya di Fakultas Ekonomi Unpad ya. Itu ada pelajaran Bang Yasin. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kan ada 3. Ya. 1 staffingan. Ya. 2 organizing, 3 controlling. Ya. Staffing itu kan artinya penyusunan. Menyusun, menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat kan. The right man on the right place. Ya. Nah, kalau menurut saya ini kan dalam penyusunan ini terlihat kita pesimis ya. Ya. Seperti misalnya begini, kan tadinya dijanjikan second kabinet ya. Kemudian rame-rame kita bilang second kabinet. Karena banyak dari dasarnya banyak yang bekas Jokowi masuk ke situ kan. Nah, itu kan artinya apa? Artinya kan itu mempertahankan kemapanan ya, establish ya. Tidak ada perubahan. Jadi di situ pesimisnya. Ya kan karena menteri-menteri strategis kan ada di situ. Seperti misalnya apa? Menteri Keuangan ya kan. Menteri Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Kapolri ya, terus KPK. Artinya saya berkesimpulan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan Prabowo yang strategis ya. Dia tetap mengacu kepada arah yang dilakukan oleh Jokowi ya. Artinya begini Bang, ada paradoks antara survival politik tahun 2029 dengan tujuan bernegara. Kira-kira begitu Bang? Ya, jadi memang di sini persoalan dasarnya kan, kita kan melihat basicnya dulu. Basic dari kabinet ini ya. Apa sih kalau misalnya 2029 tuh? Kan orang sekarang ini kan pragmatis ya, bukannya ideologis seperti Bang Abni katakan tadi. Pragmatis. Mereka itu sudah merencanakan 2029 tuh Gibran atau anaknya Julhas gitu kan, atau anak binaannya Prabowo ya kan. Ini kan semua orang udah berpikir pragmatis. Ya, betul. Tidak bisa dilepas dari situ karena pikiran awal juga seperti yang Gus Dur itu kan seperti itu kan. Bahkan Gus Dur dulu dalam rangka membangun itu kan dia bikin forum Purnawi anak putra putri NU kan dulu kan. Ya. Dalam rangka membangun obsesinya itu kan. 2000 Iya kan? Iya. Karena dia melihat keberhasilan FKPPI waktu itu kan. Jadi dia pikir ada forum komunikasi anak-anak NU. Nah, di situ sebenarnya kita belajar. Jadi kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Dan kayaknya kita akan dan itu gagal kan? Gagal total. Itu gagal total ya kan. Karena ujungnya kan akhirnya pencarian dana kan. Pencarian dana kan berakhir dengan malapetaka. Ya kan? Korupsi. Korupsi. Nah kemudian ini kan akan terjadi seperti ini lagi. Seperti misalnya saya lihat Prabowo. Prabowo itu kan mengangkat orang-orang binaan dia ya. Antara lain siapa tuh? Mayor
Mayor Teddy. Oh, itu ajudannya dulu. Ya, kemudian ada lagi yang Menteri Luar Negeri ya. Ini kan begini ya. Oke lah, itu kan klaim Prabowo ya, bahwa dia orang hebat. Tapi kan ibarat orang menyusun kesebelasan, Bang. Itu kan penonton juga harus paham dong. Ini pemain profesional atau pemain amatir yang direkrut atau apa namanya itu, atau Tim hura-hura. ya, artinya kan itu nanti larinya nepotisme dalam bentuk lain. Artinya kan itu nepotisme dalam bentuk lain ya. Kan? Ya. Jadi di situ persoalannya, kita pesimis pada 2029 ya kan. Ya kemungkinan besar ya, kalau memang keadaan kacau seperti ini, keadaan tidak bisa terbaca secara analitis, ya mungkin Gibran lah yang jadi. Menurut saya lebih tepat itu. Tunggu dulu, Pak. Bang Tigor, kalau Gibran jadi presiden, wakilnya anaknya Jul Hasan, kira-kira bagaimana bangsa ini ke depan? lengkaplah sudah penderitaan itu. Tapi saya pikir ada saatnya masyarakat Indonesia akan mengajari para partai politik yang menyimpang dari apa yang dijanjikan. Jadi kalau kita lihat di suasana di sini, bahwa rakyat ini kan sebetulnya tanpa disuruh pun, kita lihat sendiri di daerah camping kita ini, banyak acara yang tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi mereka dengan sungguh-sungguh datang. Kaitannya dengan negara. Dan tidak ada kaitannya dengan negara. Jadi kekuatan rakyat itu sebetulnya sedang terjadi. Ya. Dan di 2009 itu adalah menjadi pengadilan untuk para partai yang menyelewengkan aspirasi rakyat yang sangat kelihatan di 2024. Pengadilan itu maksudnya kan tidak mereka pilih kan. Ya, gitu kan. betul. Ya. Jadi 2029 ini sedang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh para politisi kita hari ini, dan sangat mengkhawatirkan ini akan bias. Karena kenapa? Cara mempersiapkannya itu adalah dengan jalan pragmatis. Dia persiapkan keluarganya, dia dudukkan keluarganya masuk ke dalam struktur strategis tanpa memperhitungkan apakah memiliki kapasitas profesional untuk mengelola itu. Dan ketika itu lalu terjadi, maka yang sebenarnya sangat menderita adalah rakyat. Nah, bagaimana Bang Afni? Kalau ya memang, jadi saya menduga juga periode Prabowo ini periode yang kritis. Artinya lepas dari keputusasaan, kemudian masuk ke ruang ketidakpastian. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kita lepas dari keputusasaan Jokowi, kita putus asa melihat kelakuan Jokowi, tapi kita masuk ke ruang gelap yang ketidakpastian, yang tidak berujung. Dan kita penuh dengan kekhawatiran. Salah satu contohnya adalah fungsi-fungsi demokrasi. Karena satu sistem yang di banyak negara yang berlaku dan belum ada gantinya itu demokrasi. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola demokrasi dengan baik, artinya tidak sampai aspirasi rakyat ke atas menjadi kebijaksanaan nasional, maka timbul ketidakpuasan. Ketidakpuasan pertama yaitu punahnya partai politik. Nah, hati-hati partai politik yang berbasis pada kepentingan. Dia akan punah pada tahun 2009. Artinya kepentingan kelompoknya, Ya. bukan kepentingan nasional. Ya, bukan kepentingan. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi yang saya sinyalir sekarang, ini partai ini mirip perusahaan sudah. Perusahaan politik. Perusahaan politik di mana di belakangnya ada pemodal, ada investor. Dan investor ini menjadi shadow. Nah, ini yang berbahaya kalau negara, di samping negara yang resmi melalui pemilu, ada lagi pemerintahan yang bayang-bayang, shadow government. Jadi pemerintahan yang ada tidak sungguh-sungguh pemerintah sebenarnya. Sungguh-sungguh dia cuma operator dari pemerintahan bayangan. Ada oligarki, Ada macam-macam. ada kepentingan macam-macam. Dan oknum mereka tidak ada parlemennya. Dan dia bertumpu pada modal, pada kekuasaan modal. Dia bisa menguasai semuanya. Nah, kalau ada dualisme ini berbahaya buat negara. Aspirasi rakyat hanya sekedar penghias bibir di retorika di parlemen. Iya. Jadi sebenarnya mengatur negara ini shadow government itu. Nah, itu yang kita takut dengan shadow government ini. Ini tidak terlihat tapi dia berkuasa. Tidak bisa dilacak. Ini pekerjaan intelijen lah.
Jadi esensi demokrasi itu adalah Dan satu lagi, dia bisa menjadi agen asing. oh, Ya, bisa jadi pengkhianatan agen. Ya, itu. pengkhianatan. Pengkhianatan. Jadi shadow kabinet, nah siapa orang-orangnya saya nggak tahu. Itu tugas intelijen yang melacaknya, ya kan? Siapa orang-orang yang menjadi? Lah bagaimana kalau intelijennya sendiri sudah pro Waduh, asing? neraka lah kita. Pupuslah harapan kita. Ini yang bahaya kalau sudah ada dualisme kepemimpinan. Ada pemerintahan resmi dipilih dalam pemilu, ada shadow government yang terbentuk karena kekuatan modal. Oke, Pak. Jadi saya kira demokrasi itu intinya adalah bagaimana rakyat secara keseluruhan atau baik kelompok maupun individu dapat hadir berpartisipasi dalam sistem kenegaraan. Dan kalau itu yang terjadi, maka negara kita makin tinggi tingkat partisipasinya, makin tinggi demokratisnya. Tetapi ada kecenderungan sistem politik kita ini mengarah pada sekedar kepentingan satu dua orang, disebut dinasti, atau kelompok yang sekedar untuk menopang dinasti. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, maka lagi-lagi kita akan kembali masuk ke dalam terowongan gelap. Sebagaimana terjadi pada tahun 65-66, terjadi pada 98, dan hari belakangan walaupun tidak terlalu gelap seperti dialami pada 65, tetapi pasca Jokowi kita merasakan kegelapan dengan jatuhnya perekonomian rakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai terulang, jangan lagi ada terowongan gelap yang merusak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.